4 bersaudara. Terus bercita-cita menjadi pesepak bola. Iya benar. Ketika nonton berita waktu itu nonton Desi Anwar di seputar Indonesia, terus gue bilang sama nyokap, mah someday aku yang bakal ada di situ. Yang membuat lo strong sampai sekarang ada di dunia itu apa, Num? Karena it's a difficult world. I love my job. Hi, welcome to the Friday Podcast. We've invited our guests to our home Selatan gue dulu tinggalnya sih di seberang nih. Oh gitu. Benar, ayamnya yang secuil-cuil gitu kan. to share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa rezeki nggak pernah ketukar. Get ready, because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Nampaknya ada yang tegang depan gue. Kacau lo ya. Sepertinya hutang gue setelah berapa tahun gue mencoba untuk melunaskan hari ini. Iya. Berbicara dengan seorang mungkin teman juga yang bisa gue bilang gue udah utang lama mau ngobrol sama dia. Akhirnya kesampean juga. Alasan utamanya kenapa gak pernah terjadi adalah I don't speak with friends. Dan sebetulnya sayang juga setelah dipikir-pikir kalau gue gak ngobrol sama Hanum. Karena banyak yang harus diceritakan dari dia kayaknya. Masa sih ya? Hanum, selamat datang di Friday Podcast. Lo menutup tahun. Ya. Sebelum kita ngomongin tentang diri lo, how was your year so far? My year so far menyenangkan. Oke. Banyak ups and downs-nya, tapi embracing every moment karena gitu gue tipikalnya live in the day happily aja gitu. Jadi kayak udahlah. Lo nggak ada satu yang stand out banget nggak buat lo dari tahun ini? Stand out, naik gaji kali ya. Alhamdulillah nih Bu Ibu. Ada nggak itu mungkin satu kejadian yang menurut lo gila ini 2023 banget lagi. Kalau buat gue mungkin berhasil bawa anak-anak Magna Talks ke Jepang kemarin. Congrats ya. Itu kayak satu yang blar gitu. Ikutan seneng loh gue ngeliat sosial media lo bisa Exactly. bawa teman-teman ke Jepang. Itu semoga bisa keulang lagi. Amin. Cuman ada nggak buat lo yang satu checklist gede? Satu checklist besar gue adalah apa ya? Sesungguhnya enggak, lo believe me or not ya, gue anaknya enggak terlalu goal oriented. Oke. Serius. Jadi semua yang gue jalanin di tahun ini alhamdulillah pencapaian yang bisa semuanya gitu. Gue pengen wawancara ini karena jalan aja. karena gitu. jalan aja, gue nggak tahu. Ada kemarin sempat nih jadi lucu, kemarin ada yang ngebacain garis tangan gue, katanya emang hidup gue tuh kebanyakan tuh karena keberuntungan. Wow. Jadi kayak semua yang gue jalanin ya walaupun menurut gue susah tapi ternyata nyampe-nyampe aja gitu. Gue kalau kita lihat mungkin seorang Aziza Hanum gitu, besar isinya perempuan semua, Betul. 4 bersaudara, terus bercita-cita menjadi pesepak bola. Iya benar. Dan I see you're very active dari dulu ya kan. Katanya bisa dilihat dari jidat ya gitu ya kan. Kenapa lo dari dulu selalu mau menjadi seseorang yang mungkin punya ambisi besar tapi akhirnya hilang ambisi itu? Karena gue sebetulnya gini, cita-cita pertama kali gue lagi masih kecil, gue tuh pengen jadi penyanyi ya. Oh oke. Gue suka nyanyi, terus zaman anak kecil nyanyi di TV pada saat itu adalah anak-anak kecil yang belum kita lihat tuh. Sherina tuh belum muncul waktu itu ke permukaan ketika gue bercita-cita. Tua banget Iya. Jadi ketika gue kecil itu gue ngeliatnya siapa ya, Cikita Medi, penyanyi-penyanyi cilik, Enno Lerian yang kalau nyanyi tuh nyanyi biasa aja, natural, kagak pakai gitu. Sedangkan gue dari kecil tuh udah nyanyi itu yang kayak terus kata orang tua di sekitar gue, tua nyanyinya digitu-gituin, biasa aja nyanyinya, jelek gak bagus. Jadi selalu dipatahkan. Padahal gak lama setelah itu muncullah anak-anak kecil dengan suara bervibra-vibra tua gitu. Termasuk Vidi Aldiano. Nuansa bening, iya benar, Vidi penyanyi cilik dulu. Berarti kalau bisa gue bilang cita-cita adalah bernyanyi, Iya. itu hilang. Sepak bola itu hilang. Sepak bola itu hilang. Enggak hilang, masih main gue. Oh masih main. Tapi jadi karir hilang dong. Enggak. Karena dilarang. Bukan dilarang, lebih tepatnya lebih bantu diarahkan. Gue diingatkan cita-cita gue ketika gue nggak jadi mau jadi penyanyi pada saat itu. Ya. Ketika nonton berita waktu itu nonton Desi Anwar di seputar Indonesia, terus gue bilang sama nyokap, mah someday aku yang bakal ada di situ. Bahkan gue pun lupa sama momen itu, tapi nyokap yang ingat. Nah terus ketika lulus SMA gue diingatkan kayak
lo yakin mau main bola seumur hidup, atlet bisa sampai kapan? Tapi menurut gue kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu. Toh lo happy menjalankannya gitu loh. Dan seingat gue pada akhirnya Desi Anwar menjadi bos lo kan? Betul sekali, benar adanya. Jadi akhirnya ketika gue diingatkan kan mau jadi kayak Bu Desi Anwar, oke. Akhirnya diarahkan gue masuk kuliah jurnalistik, tapi gue tetap masih bisa main bola. Gue masuk klub bola, gue gabung ke klub yang bisa ikut kejuaraan gitu-gitu. Tapi jadi dua-duanya tetap bisa jalan gitu. Besar dengan perempuan semua gimana lo merasanya? Capek. Kompetitif keluarga? Enggak. Gue tuh anak paling kecil ya. Oke. Usia gue tuh jauh banget sama kakak-kakak gue. Capeknya adalah karena gue selalu dianggap anak kecil. Oh paham. Ngerti kan? Gue gak menjalani itu karena gue paling tua. Lo paling gede. Tapi gue ngelihat adik gue seperti itu. Forever baby. Iya. Di mata lo itu gue capek. Jadi ketika gue udah punya idealisme sendiri, udah punya mindset sendiri, tuh sering dikondisikan seperti itu tuh kadang kayak ya lo pada lupa kali gue udah tua gitu. Sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang. Dan katanya tuh lo bahkan pindah rumah demi kuliah. Iya benar. Karena lo gak dibolehin ngekos. Gak boleh ngekos. Kenapa ada trust issue kah kepada Hanum ini? Enggak, ya gak tahu juga sih. Apakah ya, nanti kita confirm. Tapi kakak-kakak gue semua tuh pada boleh, gue doang yang gak boleh. Mungkin karena nyokap gue menyadari betapa, kalau kata orang Betawi, betapa anjalnya gue, badernya gue. Jadi kayak nyokap agak gak percaya kalau gue sendiri. Jadi pindah rumah lah pas gue kuliah biar deket. Mungkin kalau kita lihat orang di media gak bisa ditakerin kali ya. Bener. Ibaratnya gitu kali ya. Itu kali ya. Kalau kita ngelihat dari karir dari Trax FM, dari radio, producer is one hell of a job, gue rasa. Karena lo harus nyiapin semua skrip dan kawan-kawan gitu. Apalagi pada era itu. Betul. Era seperti apa sebenarnya nge-produce waktu itu untuk dua acara malah setahu gue ya. What was it like for you? Seru ya, karena gue kerja itu tuh belum lulus kuliah waktu itu. Oke. Gue tuh masih lagi tinggal skripsi doang. Jadi gue diterima di Trax FM, handling 2 program School Desak buat anak-anak SMA sama Trax Style sama Karina Sugarda. Wow. Iya, nyai banget kan di masanya gitu kan. Jadi kayak benar-benar belajar. Ya lo paham lah sekarang lo siaran di Hard Rock, 1 orang handle pekerjaan 5 orang. Betul. Jadi produser radio itu. Nah itu hari-hari gue, tapi pada saat itu kayak sumpah gue gak berasa kayak kerja. Seneng karena temen-temennya tuh aduh udah deh gak bisa dijelaskan. Tapi itu salah satu pekerjaan yang gak kayak kerja sih. Radio. Iya kan. Iya kayak mungkin pertama kali gue punya prinsip hidup living your day happily itu adalah berasal dari Trax FM. Oke. Iya, meskipun gaji banyak. Meskipun gaji banyak banget tuh. Alias. Masa gue spill. Sedih loh kalau ingat gaji-gaji produser radio tuh. Sampai sekarang gak sih begitu? Setahu gue ya. Aduh tolong lah. Tapi kan radio udah gak ada anyway. Oh iya sih, kan? iya sih. Tapi gak lama setelah itu, atau malah lama ya setelah itu lo pindah ke net. Jadi gue setahun 4 bulan I think di Trax FM. Terus gue mencoba untuk melihat cans lain pada saat itu ada media development programnya net. Wow, nah terus apa nih gue cari-cari tahu. Ternyata itu adalah angkatan keduanya net gitu. Coba-coba kan masuk. Gue nge-apply-nya jadi news anchor. Ketika angkatan masuk, pertama tuh sorry siapa? Angkatan Marisa Anita pertama gitu ya? Marisa Anita itu gak masuk MDP. Dia reguler. Oke, udah dari awal. Udah dari awal. MDP tuh kayak warga pekerjanya gitu. Yang ngebangun program yang hidup 24 jam di kantor. Nah, itu adalah teman-teman media development program. Jadi kudos untuk semua teman-teman yang pernah ada di jenjang itu ketika masuk ke TV. Wow. Itu gue ikutan di angkatan keduanya net. Jadi ngerasain banget net dari pertama kali. Dan dulu diwawancara sama Mas Tama langsung. Wow. Terus ketika dia lihat CV gue, nge-apply-nya jadi news anchor ya. Oke, jadi reporter dulu ya, dia bilang gitu. Kita pengen lihat dulu di lapangan seperti apa. Oke mas, gitu. Sampai lulus dari net, saya bertahan sebagai seorang kreatif dan juga reporter. Tapi gue sempat punya segmen sendiri waktu itu di net. Oh, tapi nggak pernah tuh jadi news anchor? Jadi co-host. Oh jadi co-host. Ya tipis lah. Step lagi. Jadi co-hostnya gitu. Marisa Anita. Oh oke. Iya kan. Pencapaian di masa itu. Betul. Gitu. Nggak lama setelah itu juga, dan Kompas, CNN, dan sekarang SCTV. Benar. Dan news anchor gitu. Ya.
gue tahu lu bukan orang yang punya goal oriented seperti apa yang lu bilang gitu. Tapi untuk lu bilang someday gue mau kayak gitu tuh mah gitu, bilang kayak Desi Anwar gitu. Dan sekarang ada di posisi itu. Ya. Rasanya gimana? Alhamdulillah doa gue didengar ternyata ketika gue kecil. Padahal gue ngomongnya bocah gitu kan kayak mau kayak gitu. Ternyata kesampean. Kayak semua jalan menunjukkan gue, mengarahkan gue untuk ke situ gitu loh. Kayak semesta udah ngikutin aja gitu. Gue ketika bermimpi untuk punya sesuatu gitu, dan hal tersebut datang ke gue gitu, ternyata nggak seindah itu kadang-kadang. Bener. Sama halnya nggak? Sama ya, sama banget. Kadang gue mikir, kerja di TV tuh canggih ya, kayak cantik-cantik kakak-kakak Trans TV yang rambutnya tiap hari ke blow, kerjaannya gaul ke mall dengan gaya seragam yang bagus. Men, gue tidak ada di fase itu sama sekali karena lo masuk di TV ya lo banting tulang. Lo masuk di TV, lo nge-create program untuk bisa jadi ya of course KPI lo bikin program bagus, tapi itu juga yang kayak mendidik gue untuk sampai ada di titik seperti sekarang gitu. Gue thankful banget sih sama semua jalan hidup yang gue ambil, baik itu tepat atau tidak, tapi and here I am now gitu loh. Kayak udah ditentukan. Gue gak pernah ada satu hal about TV that for me was such a wake up call. Apa especially when I did the morning show waktu itu. Adalah pentingnya bangun pagi. Way beyond everybody else. It is. Terus lo riset semampu lo ya. Dan lo belajar tiap hari tuh kayak orang sekolah. Bener, gitu. bener. Dan kadang tuh gue ada hari di mana gue gak siap. Apa yang lo lakukan ketika lo gak siap? Oh, gue untung ada co-host dong. Yang ya udah informasi lebihnya ada di lo gitu. Cuman there are days for me that I couldn't do it and I gave up gitu. I gave up. Yang membuat lo strong sampai sekarang ada di dunia itu apa Num? Karena it's a difficult world. I love my job. Gue tahu ini passion gue, Yas. Gue bekerja setiap hari gue bangun karena gue mencintai pekerjaan ini. Ada satu titik ketika gue burn out, gue ngomong sama orang yang tepat, which is adalah atasan gue. Dan yang menurut gue atasan-atasan yang gue temui di semua industri ini, gue gak tahu sih, alhamdulillah banget. Gue benar-benar ketemu sama orang-orang yang tepat gitu. Mereka tahu bagaimana how to handle, karena mereka kan udah pernah mengalami itu sebelumnya kan. Mereka pernah jadi gue gitu dulunya. Mereka kayak membantu mengarahkan, kayak gue tahu lu burn out, apa kira-kira yang bisa freshen you up bentar gitu. Ya, gue dialihkan program sebentar, coba bikin ini, bikin itu, dan it works selama bertahun-tahun gitu. Sampai gue nggak tahu akan sampai kapan, tapi yang jelas ketika nanti gue akan berhenti, itu bukan karena gue sudah tidak mencintai pekerjaan ini, tapi gue ingin upgrading. Gue akan kembali dengan form yang berbeda, tapi gue tetap pengen masih ada di sini karena gue mencintai sekali pekerjaan ini gitu. I agree. The more you stay in media, the more you know how much it means to you. It is. Karena I think the power of spreading information itu sesuatu yang sangat berbeda gak sih? Gitu. Memberikan informasi demi kepentingan publik, apalagi lo yang di depan layar gitu. Gue menyadari betul ada satu program lo yang which is very dear to your heart, point of view gitu. Dan gak semua orang bisa melakukan wawancara seperti lo gitu, membuat sebuah narasumber di luar ranah mereka gitu. In this case politics gitu. Dan lo, gue baru tahu belakangan ini, from zero sampai akhirnya tayang di TV ataupun di digital, lo yang eksekusi semua. How can you do that tuh? Sesungguhnya kalau menjadi karyawan TV itu yang kami lakukan. Semuanya yes. Kalau jadi being a producer plus lo news anchornya, lo bertanggung jawab dari mulai riset, nyari narsum, kontakin narsum, harian syuting, bahkan ngebantuin teman-teman kameramen untuk blocking, treatment, sampai selesai masuk editing, rough cut, you name it, apalagi nyari insertan, milih musik bahkan sampai sedetail itu, selesai, motong-motong buat digital, and then TV taruh ke QC, nungguin QC, selesai QC dapat laporan aman, baru hidup lo tenang, baru tayang. After tayang masih ada
ada share rating yang akan keluar. Kalau share-nya jelek, siap-siap lo didamprat sama atasan lo. Karena itu berkenaan sama iklan yang masuk dan business as usual yang ada di TV. Itu tanggung jawab yang gak terputus sampai sekarang. Point of view berjalan 2 tahun, kita udah dapet 3 atau 4 award Asian. Wow. Ya, alhamdulillah ya sih. Tapi ini kerja tim, gue gak sendiri. Have you ever fucked up? Of course. Many times. Tapi gue menyadari ketika gue fucked up, gue memang terlalu mencintai pekerjaan ini dan somehow itu berbahaya juga buat guanya sih. Kayak gue nggak tahu gimana cara gue harus ngerem, Yes. Oke. Ketika gue udah terlalu into sama pekerjaan ini, gue akan mencari terus kayak mana lagi yang harus gue kerjain. Padahal sebetulnya lagi di fase burnoutnya. Akhirnya yang stres orang-orang di sekitaran gue gitu yang kasihan. Explain to me again. Maksudnya gimana berarti? Jadi misalnya gini, gue stres karena syuting dan pereditingan point of view. Bahkan kalau kita lagi gak punya bankingan narsum, gue kan akan nyari segala macam kayak siapa yang bisa gue wawancara, mana risetnya gimana. Makanya itu bahaya banget kalau gak punya bankingan episode gitu. Tapi ketika gue terlalu di dalam situ, misalnya udah dapet gitu satu, harusnya udah gitu. Tapi pala gue terlalu sakit, gue gak mau kejadian kayak gini lagi. Gue akan terus berkutat di situ sampai akhirnya gue jadi stres sendiri. Nah yang jadi ikutan stres adalah orang-orang di sekitaran gue gitu. Keluarga, pasangan, teman-teman yang kayak nu gak terlalu too much. Iya gue tau too much, tapi kayak gue kalau gue stop sekarang akhirnya gue stres kayak gini lagi. Padahal itu gue lagi bikin gila diri gue sendiri. Sering banget dalam kondisi kayak gitu dan ternyata itu sangat melelahkan. Will there be a time for you to stop? Stop from the media industry, I guess, atau point of view gitu, atau because I think you're doing so well right now gitu. Apakah berhenti salah satu hal yang ada di otak lo gitu? Kalau tadi gue bisa mention ini kembali bahwa gue tidak akan berhenti, Yes. Mungkin gue akan stop for a while untuk upgrading, tapi gue tidak berpikiran untuk berhenti. Karena kalaupun gue sempat mikir gini kayak mungkin gak ya gue kerja keluar dari bidang di luar media. Jujur belum kepikiran lagi, Yes. Karena gue gak punya skill lain kali ya. Jadi kayak tapi skill lo gila ya. Lo punya banyak banget. Ada musik alias ngedrum, nyanyi, bola gitu. Ya lo apa kabar ya? Ya sorry banget nih. Kita kayak ngaca tuh. Gak, tapi the reason why I ask you this adalah lately I've been thinking about loving something so much that will there be a reason for you to stop gitu. Apakah ada momen di mana lo udah kehabisan alasan untuk jalan terus gitu. And kadang tuh gue pengen nikmatin dari belakang aja gitu. Ada hari kayak gitu. Gue ngomong stop, mungkin untuk di depan layarnya gue punya target untuk stop. Oke. Tapi untuk dari media secara keseluruhan kayaknya enggak. Gue akan sangat senang ketika gue nge-build sesuatu dan gue ada di belakang layar. Ya. Gue udah membayangkan gue dari masa itu sih, Yes. Kayak terakhir kita ngobrol, salah satu obrolannya adalah ya jadi gini kan. Bener. Sebetulnya itu kan pada itu tahun berapa, pandemi kayak. Pandemi. Dan I think it was a phase where everybody was clueless. Bener. Ya kan, wanting to do something, mau bikin sesuatu and at the end of the day ya jalanin aja dan akhirnya jadi seperti inilah gitu. You're doing what you're doing, I'm doing what I'm doing. But as I said tadi, you're a woman of many talents gitu. One of it adalah musik yang sebetulnya ketika lo on air dan off air adalah dua perempuan yang berbeda sekali. Masa sih? Kok lu masa sih seakan gitu gak pernah kedengeran di lo gitu. How do you maintain that gitu? Satu, kenapa gue kayak setengah-setengah di musik? Gue bukan setengah-setengah. Gue nggak pernah mau jadiin musik itu sarana buat cari duit gue, karena gue tahu if someday gue burn out gara terlalu banyak harus bikin ini album, manggung apa segala macam, akhirnya gue jadi enek juga gitu. Karena pekerjaan gue yang sekarang tuh ada masa-masa eneknya, cuman ini gue cinta, ini juga menghasilkan. Gue tidak ingin hal yang sama juga terjadi di musik. Musik itu tempat gue kabur. Jadi ketika ke musik gue nggak perlu banyak tenaga. Dan di situ lo keluar semua tuh kayak tenaga emosi lo. Iya, ya kan? Kenapa ngedrum juga, karena itu untuk sarana pengeluaran emosi. Karena sejujurnya gue anaknya emang sangat mendem. Gak mendem banget lagi. Gue anaknya justru reaktif, Yes. Oh wow. Iya reaksi Libra, sorry banget. Kayak gue pengen ketika sesuatu terjadi gue pengen saat itu selesai gitu. Nah kadang
ketika kita sudah bertambah usia kan ada momen-momen yang tidak bisa lo kondisikan untuk dikeluarkan. Main musik, ngedrum tuh jadi sarana pengeluaran emosi gila-gilaan sih. Dan setahu gue Arah tuh sebuah band yang tidak dibentuk sebetulnya. Enggak. Arah tuh bandnya film, band di dalam film. Tapi karena waktu itu filmnya sempat kesendet tanggal rilisnya, jadi sama Angga Dwi Masa Songko Visinema bandnya dirilis duluan. Beneran ngeband akhirnya. Gila lu tuh orang beruntung banget berarti ya namanya. Kan gue bilang sama lo ya, gue gak mau ngeklaim gitu ntar keberuntungan gue hilang. And I think the most interesting about this year atau setahun ke depan adalah berada di dunia media gitu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan karena we get to tell the world what's happening gitu. Teman-teman di luar sana akan mengetahui apa yang sedang terjadi. But I've learned a lot from media. Gue yakin lo juga sepanjang tahun, berapa tahun berkarir Nom? Di media? 11 years berkarir di media. Nah, melihat karir lo dari satu media ke media lainnya, pasti upgrade dong. Betul. Gaji naik. Gaji pertama lo dipakai buat apa Nom? Buat nongkrong sama teman-teman. Kan kebetulan kantor kita di Sarinah tuh ya. Di bawahnya tuh ada after hour. Oh, after biliar. Biliar. Sebelahnya apa makanan Meksiko? Amigos. Emang enggak lo gila ya? apa sih? Chili. Chilis. Iya. Jajan di Chilis ya. Yang mohon maaf gaji pertama langsung bubar. Karena keuangan kita lo nyampe untuk Chilis? Enggak, makanya agak-agak halusinasi tuh pada saat itu. Abis tiba-tiba. Pantesan lo gak dibolehin jauh-jauh dari orang tua ya. Nyokap gue tahu seberbahaya itu. Kalau habis gajian ke after hour sama Chilis. Iya, tapi gue happy aja tahu pada saat itu. Iya sih, menurut gue itu investasi kebahagiaan. Sama lo tahu mana temen lo yang sebenarnya. Bener. Bisa nebeng hidup sama temen lo ketika gak punya duit. Bener. Iya. Kemarin kepake duit gue pakai pinjem punya lo dulu ya. Gitu Iya. Nggak pinjem sih, kayak bayarin gue dong gitu. Tapi ada gak satu barang yang lo beli pertama kali yang lo pengen banget dari dulu? iPhone. Oh ya? iPhone pertama gue beli pakai duit gue sendiri. iPhone 3G. Trax FM. Gila, lu beli iPhone dari gaji Trax FM? Iya. Waktu itu nabung gue. Oh nabung. Nyicil kan, belinya cicilan. Oh iya. Iya, gue sorry banget walaupun kerja di Trax FM gaji terbatas, saya punya kredit card. Keren. Itu. Dan nanti kita akan ngebahas tentang investasi nih, ya kan? Tapi menurut gue investasi terbaik gue pas gaji pertama, gue inget banget 4,5 juta. Oke. 3,5 juta gue kasih mana tau? Gimana? Gue kasih ke motor, gue beli motor, gue bilang ini impian gue nih. Bensinnya cuman cukup buat seminggu. Motor apaan? C70. Wow. Karena gue mikir gila nih, gue pengen banget nih motor dari dulu. Gue beli motor COD, akhirnya gue beli. It's one of the best investments sampai hari ini. Tuh motor pernah ke Bali 2 kali sama gue sendirian. Serius? Jadi Iyas pernah naik motor ke Bali sendirian. Masa lo gak tahu sih? Kok gue gak tahu ya, gak kebayang gue. Naik motor sendirian, gue bilang gila, gitu pelan-pelan. Ya Allah, cuman kali ya. Gue rasa dari sekian banyak hal, that was one of my best investments. Tapi later in this podcast kita juga akan ngebahas tentang ada satu fitur yaitu Welma yang bisa ngebantu kita untuk investasi, terutama untuk reksadana. Yang ada di MyBCA. Gue ingat ada salah satu obrolan gue yang sangat berkesan. Salah satu obrolan yang paling berkesan adalah we share the same birthday. Adrian Maulana. Oh, Mas Adrian. Salah satu obrolan paling berkesan buat gue adalah Adrian Maulana. He talked to me about investasi gitu. I wasn't so woke about investing. Dan dia ngasih tahu gitu tentang reksadana, gimana cara dia menjalaninya gitu. For me, setelah ngobrol sama dia, akhirnya gue banyak yang kayak, wah, gimana nih cara gue bisa tahu lebih gitu. Lo pernah ada momen kayak gitu gak ketika ngobrol sama orang? Mendalami sekali. Iya lagi, apalagi kalau ketemu financial consultant ya. Mengingat kita anak-anak impulsif yang sedikit banyak mau beli-beli barang mulu gitu. Ketika ketemu kayak gini, oh iya sadar aku harus nabung, harus invest. Are you a spender? A lot, yeah, I am. Oh ya? Are you apakah lo investasi? Iya, investasi juga.
Nah gue lagi menggunakan satu fitur dan gue yakin banyak juga orang di luar sana yang menggunakan BCA. Ini tuh ngemudahin kita semua untuk investasi saat bersamaan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah caranya gampang banget untuk teman-teman yang mungkin lagi tertarik untuk investasi, terutama untuk reksadana, pas banget untuk akhir tahun juga. In this case buat teman-teman yang mau lebih secure untuk tahun depan, kalian bisa login menggunakan BCA ID pada aplikasi My BCA, lalu pilih fitur Welma, pilih menu reksadana, pilih produk reksadana yang diinginkan, pilih rekening sumber dana, masukkan nominal pembelian, klik tombol berkala untuk investasi rutin tiap bulan, baca dan disetujui dokumen prospektus, fun fact sheets, dan ketentuan pembelian, beli dan bayar. Nah di Welma ini investasi reksadana mulai dari Rp10.000. Jadi gue yakin lo juga punya Rp10.000 kan dong? Punya kan? Abis itu ada fitur bandingkan produk untuk membandingkan hingga 3 produk sekaligus. Produk investasinya sudah dikurasi oleh BCA, jadi terpercaya. Investasi bisa dilakukan dalam satu aplikasi, jadi aman dan nyaman. Langsung aja cek link di sini. Di mana Num? Di sini. Di sini. Yaitu bca.id/maknawelma. Jadi itu dia Num. Sebuah aplikasi yang sangat membantu dan gue yakin banyak banget juga di luar sana yang udah menggunakan BCA dan pasti terbantu dengan Welma. Jadi download aja langsung My BCA. Gue salah satu hal yang paling gue sesali adalah not investing in a young age. Nah, baru sekarang ngehnya. Iya. Lo gitu gak? Jujur iya lagi. Iya kan? Gue tuh baru ngerasa investasi itu penting tuh mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir. Sebelumnya kayak careless gitu, bodo amat, ada gaji absen gitu. Karena mungkin pendidikan tentang finansial di gua sangat minim. Kalau lo? Walaupun udah cari duit dari usia muda ya. Iya. Tapi juga gak ada yang ngingetin, cuma bilang jangan lupa nabung biar bisa beli rumah sama mobil. Caranya gimana? Kan gak tahu. Jadi spending aja udah bodo amat. Tapi gitu. dari dulu tuh orang dulu selalu bilang gitu ya. Iya, nabung. Tapi kenapa ya gue gak gerak gitu. Tapi what's your first investment? Ada gak lo? First investment gue beli emas. Oh iya? Iya. Menurut gue itu adulting banget tuh. Adulting banget. Iya. Gue ngikutin kakak gue emang. Oke. Soalnya dia bilang lu emas aja. Soalnya kalau emas tuh lo jangka panjang. Anggap aja duit lo hilang. Terus pernah sekali waktu gue invest ketipu. Fisik nih berarti emasnya ya? Enggak. Yang enggak fisik. Yang enggak dicetak. Ada satu lagi gue invest di inian pertanian, startup pertanian yang nggak panen udah bertahun-tahun sampai sekarang duit gue hilang aja itu semua. Terus gue agak menyesal, kayaknya gue harus tahu tempat yang tepat untuk bisa naruh duit gue sih. Welma akan sangat oke banget. Betul, Welma akan pasti membantu dan gue rasa banyak banget orang di luar sana mungkin apa ya, too much of a spender tapi nggak. I was reading this book soalnya. Apa namanya? I forgot what it's called. I think apa money ya. Which dan itu salah banget. Gue bacanya lagi mau ke Jepang. Jadi kayak gue tahu gue bakal ngeluarin duit banyak di Jepang tapi disuruh nabung. Tapi I totally agree. Kayaknya di umur sekarang tuh banyak banget pilihan-pilihan hidup yang harusnya gue lakuin lebih baik, including investing. Have you made bad decisions in your life, Hanum? Bad decisions? Ya. Maksudnya dalam inian investment? Ya. Itu tadi gue nginvest di startup pertanian yang awalnya wah oke banget pas lagi pandemi kan, nggak bisa bercocok tanam di rumah karena kagak ada lahannya. Ya udah deh gue spend aja buat petani gitu. Ada kali mungkin gue loss around 80. Wow. Sampai sekarang duit gue nggak ada juntrungannya. Terus kayak coba juga ngasih naruh duit ke temen, nginvest di resto burger gitu, yang nggak tahu sampai sekarang kabarnya juga gimana. Jadi hati-hati walaupun sama teman tetap harus dilihat-lihat ya. Gua sejujurnya latah. Ketika Bitcoin itu hadir. Oke. Tapi working gak sih? Ada masanya gitu, gue penasaran. It worked for a while. Kemudian gue diemin selama beberapa tahun pas gue liat kok kosong ya. Oh serius? Wah sedih sih. Jadi gue rasa emang pinter-pinteran kali ya untuk orang milih investasi di mana. Dan paling bener reksadana menurut gue. Iya ya. Dia untung gue baru taunya sekarang dan gue udah mulai ngasih tahu adik-adik gue tentang itu ya dari sekarang lah menurut gue. But anyway, I think before we end this conversation, mumpung gue lagi ngomongin adik-adik gue juga,
tadi kita sempat bilang you're the youngest of 4. Yeah. Nyokap lo membesarkan lo, very strong woman, ya kan? Dan lo juga deket sama almarhum nenek, betul? Betul. Seerat apa sih sebetulnya di rumah lo, Num? Actually mungkin erat itu hanya terlihat di sosial media. Karena di rumah sebetulnya gue pergi pagi pulang tengah malam. Ruang diskusi atau ngobrol itu kakak gue satu tinggal di Bandung, satu di Jakarta tapi sama-sama kerja. Kita hampir jarang banget ketemu sama nyokap tuh mungkin sekitar 1 jam sebelum tidur, like everyday. Tapi gue berusaha untuk make the most of it. Tapi menurut gue cuma tahu emang keluarga adalah tempat dimana gue selalu bisa pulang. Tapi I love them that much. Dan mungkin sesi ini pertanyaan lo barusan lumayan agak bikin gue mikir, ya ternyata orang mikir gue dekat sama keluarga gue, tapi sebetulnya nggak terlalu karena waktu dan pekerjaan gitu. Iya, karena sibuk cari duit jadi aku lupa ada keluarga gitu. Gue kemarin habis syuting sama nyokap gue. Oh iya, gue lihat buat hari ibu. It was one of the most difficult shit I've ever done in my life. Oh iya? Karena ketika lo duduk depan orang, yang lo tahu lo harus sayang. Iya benar. Tapi lo ketemu dia tuh aja, ya balik lagi tadi. Iya. Seminggu bisa dibilang sekali. Itu pun alhamdulillah gitu. Semua keluar tapi rasanya kayak what is this gitu. Aduh, gue tahu lagi waktu kayak apaan. Tapi lo tipikal yang gampang ngomong sayang gitu gak sih kayak? Gue gampang. Nyokap lo. Tapi saking gampangnya jadi gak ada artinya. Oh serius? Oh my god. Tahu gak lo maksud gue tapi? Iya ngerti kayak I love you. Udah kayak everyday I love you gitu kan. Iya. Yang it's so cold. I really hope she doesn't hear this. Cuman that's one thing that hurts so much gitu. Is that one thing that you regret? Karena buat gue itu salah satu. Terlalu aktif bekerja. Tapi gue juga membayangkan kalau gue di rumah, karena gue gini, nyokap gue itu membesarkan kami para perempuan di rumah untuk seperti dia. Oke. Bokap gue itu nggak ada dari gue umur 3,5 tahun ya. Jadi nyokap gue emang lone wolf. Yeah. emang single fighter, emang sekuat itu ngegedein kita sampai segede-gede gini, dan dengan apa yang sudah kita capai sekarang, dan dia selalu meminta kita untuk lihat nih mama gitu. Tapi ada satu titik balik menurut gue, salah satu titik terpenting di hidup gue ketika gue menyadari we don't have to be you, mom. Wow, ya. Yeah. Kita bisa jadi the best version of ourselves, but kita sangat bangga punya mama yang seperti mama gitu. Dan terima kasih sudah membesarkan kami sampai sebesar ini. Terima kasih ya ma. Tapi one thing yang harus mama tahu, kita tidak harus menjadi seperti mama. Namun mungkin kita bisa lebih better. Targetnya pengen bisa lebih baik gitu. Cuman berusaha untuk sebisa mungkin tidak mengecewakan. Dan udah makin tua, sebisa mungkin kita semoga bisa kayak lo juga sih. Gue pengen bisa spend time lebih banyak waktu. Karena mungkin ada banyak fase kehidupan dia yang gue lewatkan karena gue asik dengan dunia gue sendiri. Gitu sih. Mungkin itu yang gue juga regret ya. Well, there's always next year. Amin. Panjang umur ya. Buat nyokap-nyokap kita, buat keluarga kita semuanya, amin. Gue ngerasa dia, lo tadi bilang lo bukan orang yang ambisius, tapi dilihat dari pekerjaan lo dari pagi sampai pagi. Liputan, nyari kontak ini itu. It's one of the most wonderful job in the world to spread information, and I'm really proud of what you're doing. So do I. Gue juga bangga lihat lo ya. Asli. Gue gak peres beneran. Gue juga beneran, gila. Emang lo kira gue peres? Iya. Tapi of all the things gue inget, I never told you this. Tapi ada waktu itu, gue lupa siapa, Ralfi kalau gak salah nanya ke gue. Kalau ada yang bisa wawancara lo suatu hari siapa ya? Terus gue cuma bilang Hanum. Demi apa? Demi Tuhan. Serius? Mungkin suatu hari ya dong. Kenapa ya? Gak tahu. Karena gue nonton cara lo wawancara kan. Dan we have one thing in common. What? Ketika wawancara orang, kita selalu merasa bahwa mereka punya sesuatu yang mau mereka bahas. Ya kan? And it's the other side of every story. It is. Mentang-mentang dia ada kasus, bukan, you know. Yeah. That's I think one way where I learn a lot from you juga. Jadi Hanum, terima kasih banyak. Terima kasih, yes. Happy New Year. Happy New Year. Mungkin terakhir adalah apa yang lo harapin. Gue tahu lo gak punya harapan banyak atau goals. Tapi this is a must. Harapan gue tercapai di wawancara Magna Talk sama Yes Lawrence. Buat 2024 boleh ada yang baru. Ada gak 2024 apa? Ya Allah, 2024 ya.
2024 gue pengen bisa sekolah. Karena gue udah postpone ini terlalu lama. Gue pengen serius sekolah. Gue pengen bisa beli rumah, Yas. Amin. Amin ya. Amin. Semoga investasi ini bisa membantu ya, Yas. Semoga taruh bisa, aja di reksadana. Taruh di reksadana, pengen bisa beli rumah. Dibantu oleh Welma. Oke. Terus yang ketiga, ya semoga Tuhan gak bosan-bosan memberikan kebaikan dan keberuntungan buat gue. Amin. Hanum, terima kasih banyak. Terima kasih, Yas. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Saya Aziza Hanum. And I'll see you guys next year. Bye-bye. Bye-bye.